Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu perkenalkan, nama saya Agil Qiraatunisa dari kelompok 4 Psikologi Klinis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik, yang beranggotakan 1. Saya sendiri, yang kedua Husniatus Salamah, yang ketiga Zulfa Ma'rifatul Ilmah, dan yang terakhir Laila Hidayanti. Untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman semua menyimak videonya. Yang pertama yaitu ada model psikodinamik. Model sendiri adalah suatu analogi konseptual yang memiliki kualitas seandainya yang membimbing pikiran kita mengenai perangkat tertentu. Dalam psikologi ada banyak sekali model dan salah satunya yaitu model psikodinamik yang didasari oleh pendapat Sigmund Freud atau yang mengikutinya. Beberapa asumsi dasar dalam model psikodinamik yaitu yang pertama, proses pikiran tak sadar memainkan peranan sentral dalam menentukan perilaku, biasanya terjadi pada abnormal. Dan yang kedua, 3 agen psikologis, ada id, superego, dan ego, berinteraksi bila mana konflik psikologi harus diselesaikan. Dan yang ketiga, pemfungsian yang dewasa ditentukan oleh keefektifan atau resolusi konflik pada beberapa taraf perkembangan psikoseksual. Dan yang terakhir, konflik psikologis membawa orang pada keadaan cemas di mana ego berusaha mereduksinya dengan memanfaatkan mekanisme pertahanan diri yang tidak sadar. Proses ketidaksadaran merupakan penentu perilaku didasarkan pada pembagian pengalaman manusia ke dalam 3 tipe. Yang pertama, ada pengalaman sadar, terjadi saat manusia berada dalam keadaan sadar. Yang kedua, bawah sadar atau prasadar, termasuk pikiran, gagasan, dan ingatan yang dimiliki orang tetapi tidak terjadi dalam kesadaran. Dan yang ketiga, ketidaksadaran yang meliputi ingatan, ketakutan, impuls, dan harapan yang jarang ada pada orang yang sedang berada pada keadaan sadar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan psikodinamik atau psikoanalisis. Dalam melakukan pendekatan untuk memahami gangguan penyesuaian diri atau tingkah laku, dengan pendekatan psikodinamik, adanya tingkah laku abnormal dianggap dapat terjadi karena faktor-faktor intrasikis atau konflik tak sadar, represi, dan mekanisme defensif yang mengganggu penyesuaian diri. Pendekatan psikoanalisis bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal tersembunyi atau tak sadar, yaitu pengalaman-pengalaman masa lalu yang traumatik atau yang menimbulkan fiksasi. Pendekatan ini mengutamakan penggalian isi ketidaksadaran seseorang berdasarkan landasan teori Freud yang menyatakan esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Adapun beberapa aspek kepribadian yang menjadi perhatian menurut tokoh yang pertama Freud, yaitu ego, id, dan superego. Yang kedua Jung, yaitu persona, ego, shadow, dan archetype. Yang ketiga, Horny, jenis orientasi moving toward, away, against. Yang keempat, Adler, inferiority, dan compensation. Observasi dalam pendekatan psikoanalisis dapat diarahkan pada semua yang dimiliki subjek. Misalnya, hasil karyanya berupa puisi, lukisan, dan sebagainya yang memproyeksikan dunia pribadi subjek yang tak terungkap dalam interaksi biasa. Yang dimaksudkan psikoanalisis sebagai psikoterapi adalah upaya untuk mengurai suatu atau beberapa gejala yang ditampilkan dan dikeluhkan pasien, demikian secara mendalam dan mendetail sehingga sampai pada inti
permasalahan atau sumber-sumber gangguan. Dalam pandangan psikoanalisis, gangguan kejiwaan terjadi karena ada ketidaksejalanan antara 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id yang merupakan sisi biologis dari kehidupan jiwa seseorang. Kemudian superego sebagai sisi sosial seseorang dan ego sebagai sisi psikologis kehidupan manusia. Ketidaksejalanan ini terjadi karena adanya peristiwa yang tidak menyenangkan tetapi tidak pantas untuk diungkapkan atau dikemukakan atau direpresikan ke alam tak sadar. Akibatnya, masalah tersebut tetap ada dan berkembang. Contohnya rasa bersalah, sehingga akhirnya melahirkan suatu pola pikiran atau tingkah laku yang tidak wajar ketika ia menghadapi seseorang, masalah, dan peristiwa kehidupan lainnya. Psikoterapi yang berorientasi psikoanalisis umumnya berlangsung lama karena berusaha merekonstruksi kepribadian seseorang setelah dibongkar isi ketidaksadarannya. Seseorang akan terganggu atau menjadi sakit jika terlalu banyak mengalami represi. Untuk menjadikannya pulih kembali, maka ia harus mengurangi represi, mengurangi isi ketidaksadaran yang mengganggu dengan jalan lebih menyadari apa yang ada di dalam dirinya. Psikoanalisis dari Freud barangkali dapat dianggap sebagai jenis metode atau teknik yang tertua dan paling fenomenal. Dalam jajaran psikoterapi, meskipun tidak lagi disebut modern, tetapi tidak kuno, di samping hipnosis atau bentuk-bentuk terapi lain. Sebelum psikoanalisis lahir, telah ada berbagai bentuk terapi termasuk dan terutama yang menggunakan pendekatan kedokteran. Namun yang terkenal adalah psikoanalisis yang dibangun dan dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang neurolog, psikiater, dan psikolog. Dalam konsep Freud, psikoanalisis telah berkembang sebagai teori asesmen klinis atau psikodiagnostika dan psikoterapi. Bahkan, ia meninggalkan istilah psikoterapi dan menggantinya dengan psikoanalisis saja. Dalam melakukan terapinya, Freud menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama asosiasi bebas. Dengan asosiasi bebas, penderita diminta untuk menyebutkan kata atau apa saja yang teringat segera setelah terapis mengemukakan suatu kata tertentu. Asosiasi yang terbentuk dianalisis dan kemudian diperdalam, karena jika seseorang menderita oleh suatu masalah, maka ia akan banyak menyinggung kata-kata yang mempunyai kaitan dengan hal tersebut. Yang kedua adalah analisis impian. Dalam analisis impian, terdapat tema-tema tertentu yang dipilih penderita dan dimunculkan dalam mimpinya. Jadi sebenarnya asosiasi juga bagaimana timbulnya impian untuk masalah yang mendalam dan mendasar mendapat represi yang kuat, antara lain melalui penyakit atau situasi badan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar psikoanalisis. Terdapat 3 dasar psikoanalisis, diantaranya yaitu yang pertama, struktur atau sistem kepribadian yang diusung komponen atau subsistem id, ego, dan superego. Permasalahan timbul ketika terdapat keinginan atau kebutuhan yang lahir dari id sebagai sistem biologis, mendapat tantangan dari superego sebagai sistem sosial, sehingga individu merasa bersalah. Ego sebagai sistem psikologis
atau dalam tanda petik kebetulan tidak berhasil mendamaikan pertentangan itu, sehingga melalui pertahanan diri ingatan itu harus dimasukkan ke alam tak sadar yang disebut direpresikan. Represi ini dilakukan secara tidak sadar. Dalam teknik psikoanalisis, masalah yang tidak disadari lagi dan tidak sadar pula direpresikan diungkapkan kembali menjadi hal yang disadari. Dalam keadaan sadar ini, dengan pemikiran yang lebih dewasa, permasalahan ini dapat diselesaikan. Masalah dapat diselesaikan karena telah memiliki perangkat penyelesaian yang lebih rasional dan memadai. Di sini prosesnya adalah reedukasi. Setelah direedukasi, individu mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya secara rasional. Yang kedua, kecemasan, mekanisme pertahanan dan ketidaksadaran. Kecemasan atau anxiety adalah perasaan yang tergeneralisasikan atas ketakutan dan kekhawatiran. Konsep ini merupakan titik pandang psikoanalitik yang utama. Terdapat 3 jenis kecemasan yang dinyatakan oleh Freud, diantaranya adalah yang pertama, kecemasan realitas atau reality anxiety. Ialah perasaan cemas yang didasarkan pada adanya objek atau ancaman yang menakutkan dari dunia luar. Yang kedua, ada kecemasan neurotis atau neurotic anxiety. Ialah perasaan cemas sebagai akibat dari impuls yang menembus kendali ego menjadi tingkah laku dan menimbulkan adanya perasaan mendapat hukuman. Yang ketiga, kecemasan moral atau moral anxiety ialah kecemasan yang timbul dari tindakan-tindakan baik yang nyata, maupun dipikirkan yang bertentangan dengan superego sehingga menimbulkan perasaan salah. Selanjutnya, taraf perkembangan psikoseksual. Dorongan seksual merupakan inti kekuatan atau sumber energi atau kekuatan hidup manusia yang utama. Konseptualisasi taraf perkembangan seksual oleh Freud meliputi 5, yaitu disebut dengan taraf atau stage. Setiap taraf ditandai oleh ciri dominan masing-masing yang dimaksud untuk memberikan kepuasan seksual atau libidinal. Yang pertama, taraf oral. Ini terjadi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Mulut adalah daerah erogenous utama. Seorang bayi akan memiliki sumber pemuasan di bidang ini dalam bentuk menyusu. Yang kedua, taraf anal. Umumnya berlangsung antara 2 dan 3 tahun. Lapisan sekitar anus menyediakan sumber utama stimulus yang menyenangkan. Yang ketiga, taraf falik. Dari umur 4 sampai 5 atau 6 tahun, manipulasi diri alat genital menyediakan kepuasan utama sensasi kenikmatan. Kemudian yang keempat ada taraf latensi antara kira-kira 6 sampai 12 tahun, di mana motivasi seksual tampil penting saat anak menjadi sangat terlibat dengan perkembangan keterampilan dan aktivitas lain. Disebut laten karena perkembangan seksual itu tidak menampakkan diri karena terlibat aktivitas-aktivitas itu. Kemudian yang terakhir, taraf genital. Setelah melampaui pubertas,
perasaan nikmat yang paling mendalam datang dari relasi heteroseksual, misalnya dalam bentuk pacaran. Psikoanalisis dari Freud ini sangat bagus wujud rasionalnya, tapi sangat sukar untuk dilaksanakan. Banyak yang merasa keberatan dengan psikoanalisis Freud seperti Adler dan Jung. Psikoanalisis Freud ini memerlukan waktu secara keseluruhan adalah 400 jam yang akan selesai kira-kira lebih dari 2 tahunan. Biaya yang dibutuhkan juga banyak dan risiko orang melakukan terapi psikoanalisis Freud ini sangat besar, misalnya masalah transfer. Mereka yang melakukan psikoanalisis tetapi tidak secara ketat mengikuti tata cara sampai yang mendetail seperti yang dilakukan oleh Freud sering menyebut diri mereka melakukan terapi dengan psikoanalitik. Maksudnya adalah bahwa konsep berpikir dan pola operasinya itu sama, tetapi operasionalisasinya sendiri berbeda. Misalnya soal waktu tidak perlu lagi membutuhkan waktu 400 jam. Dalam psikoanalisis yang sebenarnya, terapi dimaksudkan untuk membongkar seluruh kecemasan-kecemasan dan seluruh prosesnya yang terrepresikan atau tersupresikan dalam atau dengan berbagai alasan, sehingga terapi bisa menghasilkan perubahan dari keseluruhan kepribadian. Namun, terapi yang berorientasi psikoanalitik ini bisa untuk tujuan-tujuan yang lebih terbatas, misalnya penyalahgunaan obat atau nafsa saja. Selain itu, kalau dalam psikoanalisis ortodok umumnya orientasinya benar-benar ke masa lalu. Bahkan masa lalu sekali ialah antara 0 sampai 6 tahun. Maka dalam terapi yang berorientasi psikoanalitik bisa dan bahkan ditekankan pada permasalahan masa kini, meskipun sengaja atau tidak akan juga terkait dengan masa lalu. Berikutnya adalah materi tentang trauma. Trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit. Tetapi, trauma juga biasa diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit berat akibat suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun non-fisik, kombinasi antara keduanya. Firka menyatakan bahwa ada beberapa jenis trauma yang dikenali. Yang pertama adalah trauma personal. Trauma personal biasanya disebabkan oleh pemerkosaan, meninggalnya orang tercinta, menjadi korban kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah trauma mayor. Biasanya, trauma mayor terjadi ketika seseorang menjadi korban bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Jenis trauma ini biasanya mengakibatkan trauma pada sejumlah besar orang pada waktu yang sama. Berikut adalah pengelompokan trauma berdasarkan kejadian traumatik. Yang pertama adalah trauma situasional. Trauma situasional adalah trauma yang disebabkan oleh situasi seperti bencana alam, perang, kebakaran, perampokan, pemerkosaan, perceraian, kehilangan pekerjaan, ditinggal meninggal oleh orang yang dicintai, gagal dalam perniagaan, tidak naik kelas bagi beberapa pelajar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah trauma perkembangan. Trauma perkembangan adalah trauma dan stres yang terjadi pada setiap tahap perkembangan, seperti penolakan dari teman sebaya, kelahiran yang tidak diinginkan, peristiwa yang berhubungan dengan keluarga, kencan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah trauma intrapsikis. Trauma intrapsikis adalah trauma yang disebabkan oleh kejadian dalam hidup seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat seperti perasaan homoseksual, benci kepada orang yang seharusnya dicintai, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah trauma eksistensial. Trauma eksistensial yaitu trauma yang diakibatkan karena kurang berhasil dalam menjalani hidup. Berikutnya adalah gejala umum dari trauma psikologis. Yang pertama adalah intrusive symptoms atau gejala yang mengganggu, antara lain
dapat mengalami kembali peristiwa dalam gambaran, pikiran, kenangan, lamunan, dan mimpi buruk. Lalu bertindak dan merasa seolah-olah peristiwa tersebut datang kembali. Dan yang terakhir adalah secara simbolis mengingat kembali penderitaan yang dihadapi. Yang kedua adalah avoidance symptoms atau gejala penghindaran, antara lain menghindari tempat dan pikiran simbolis dari trauma, berkepanjangan dalam mengingat suatu peristiwa, kehilangan minat dan aktivitas yang penting, membatasi emosi, merasa tidak ada waktu depan atau tidak ada masa depan. Yang ketiga adalah arousal symptoms, antara lain hypervigilance atau sikap waspada yang berlebihan, respon kaget berlebihan, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan cepat marah. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sebuah kasus yang dialami oleh Dara. Dara ini adalah seorang siswi yang baru masuk SMA. Dia anak yang pintar, kreatif, dan rajin. Akan tetapi, ia anak yang pendiam, tertutup, dan dia terkenal dingin kepada anak laki-laki dan teman laki-lakinya. Masa lalu Dara membuatnya takut saat bertemu dengan laki-laki, trauma, dan ia kadang-kadang sulit untuk tidur. Suatu ketika, seorang teman laki-lakinya tidak sengaja menyentuhnya. Dara pun teringat akan masa lalunya. Saat Dara berusia 12 tahun, ia pernah mengalami pelecehan seksual oleh kakak laki-laki Dara dan teman laki-laki kakak Dara. Saat itu kakaknya berusia 17 tahun. Saat kejadian, kedua orang tuanya tidak ada di rumah dan Dara sendiri di rumah bersama sang kakak. Dara hanya bisa pasrah dan menangis karena kakaknya mengancam agar tidak memberitahukannya kepada kedua orang tuanya. Tetapi lama-kelamaan orang tua mereka merasakan akan hal aneh yang terjadi pada Dara atau perubahan yang terjadi pada Dara. Dara pun akhirnya menceritakan kejadian tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa kasus. Menurut Freud, kecemasan pada diri manusia mendorong manusia untuk memunculkan mekanisme pertahanan ego. Dalam kasus Dara, ia menggunakan mekanisme pertahanan diri yang pertama adalah represi, upaya individu untuk menghilangkan frustasi, konflik batin, dan kecemasan-kecemasan lain yang ada dalam dirinya. Di kasus Dara yaitu ia ketakutan saat bertemu laki-laki dan mengalami mimpi buruk. Dan yang kedua adalah denial atau penyangkalan. Individu memilih untuk menghindari situasi yang menyakitkan. Di kasus Dara yaitu ia dingin kepada teman laki-laki dan menyendiri saat istirahat. Yang ketiga adalah regresi, kembali ke keadaan awal perkembangan mental atau fisik yang dianggap kurang menuntut dan lebih aman. Di kasus Dara yaitu ia mengingat masa lalunya saat berumur 12 tahun. Yang keempat, proyeksi, memiliki perasaan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial dan alih-alih menghadapinya, perasaan atau dorongan tidak sadar itu terlihat dalam tindakan orang lain. Di kasus Dara yaitu di mana Dara berpikiran bahwa teman laki-lakinya mirip seperti kakaknya. Nah, selanjutnya adalah penanganan. Bagaimana penanganannya? Terapi psikodinamika atau psikoanalisa dapat membantu memunculkan kesadaran yang direpresentasikan oleh ego untuk memunculkan ID. Dalam penanganan kasus Dara bisa dilakukan dengan mengeluarkan isi dalam pikiran dan perasaan yang muncul pada dirinya. Nah, kita dapat menggunakan dua teknik dasar, yaitu pertama adalah asosiasi bebas, di mana Dara mengeluarkan pikiran-pikiran yang tanpa sensor segera setelah muncul dalam pikirannya, tanpa melihat tepat atau tidak, pantas atau tidak, dan logis atau tidak. Dan asumsinya bahwa dengan melepaskan semua hal yang menghambat proses berpikir seseorang,
kesenangan-kesenangan sosial, dan aturan-aturan lain, hal-hal yang sifatnya bawah sadar akan lebih muncul di permukaan. Nah, yang teknik kedua adalah teknik analisa mimpi. Dara diminta untuk menceritakan mimpinya secara detail dan tepat. Selama tidur, pertahanan ego menurun dan impuls-impuls yang tidak diterima menemukan sarana berekspresi. Ahli analisis dan klien berupaya mengungkapkan makna bawah sadar. Nah, saat melakukan teknik-teknik tersebut, sering muncul yaitu transference, yaitu artinya bagaimana klien memperlakukan terapis. Tidak hanya menunjukkan dirinya, tapi juga merefleksikan perasaan dan sikap klien terhadap orang-orang penting yang berpengaruh dalam hidupnya. Freud menyatakan bahwa transference relationship menunjukkan konflik masalah kecil dari dalam klien. Dan counter transference adalah bagaimana terapis memproyeksikan perasaan kepada klien. Dan juga muncul resistance, yaitu individu bertahan atau beradu argumen dengan terapis saat terapis mulai sampai pada bagian yang sensitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.